Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 menggunakan refleksi model 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah 1. Pada saat diskusi kelompok, karena bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi baik dari fasilitator, instruktur, dan teman-teman JGP. Di sana kita mengetahui bahwa kekuatan nilai yang dimiliki calon guru penggerak berbeda-beda, sehingga kita paham bahwa kodrat anak juga berbeda-beda. Selain itu, kita mengetahui adanya tahap perkembangan anak. Kedua, momen ketika kita mempelajari dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mencoba menerapkannya di kelas atau di sekolah. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dalam modul 1.1 Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Pada modul 1.2, dalam menuntun harus mengetahui dan selaras dengan kodrat anak, yaitu periode usia anak yang dibagi dalam 3 tingkatan jiwa tiap 8 tahun yang disebut wiraga wirama. Dalam tiap periode usia anak memiliki kekhususan yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam proses belajar. Dalam hal menuntun, juga sebagai pendidik sekaligus orang tua, kita harus mengetahui tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Tiap tahapan menggambarkan dampak dari pengalaman sosial pada mereka berdasarkan umur. Jadi, dengan mengaitkan materi modul 1.1 dan modul 1.2, kita dapat lebih mudah menuntun anak dengan berlandaskan pada 3 tingkatan jiwa, wiraga wirama, dan tahap perkembangan psikososialnya. Kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan ke dunia, belum tahu apa-apa dan ingin menggali ilmu lebih banyak untuk terus belajar. Saya merasa selama menjadi guru belum menjadi guru yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, masih banyak menuntut siswa dan belum menuntun dengan baik. Melalui pembelajaran pada modul 1.1 dan modul 1.2, banyak sekali ilmu baru yang dapat saya terapkan ke depannya. Mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak sebagai pijakan saya menjadi guru yang ideal bagi murid yang mampu memahami karakteristik murid. Guru yang kompeten agar dapat bergerak melakukan perubahan diri, tergerak untuk melakukan perubahan dunia pendidikan, dan menggerakkan sekitar untuk mewujudkan kemerdekaan belajar, sehingga tercermin dimensi profil pelajar Pancasila pada murid-murid saya. Ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran yang berhasil adalah ketika semua murid saya tuntas dengan nilai akademik yang bagus di atas KKM. Murid yang pintar adalah murid yang berprestasi dalam bidang akademik dengan memperoleh juara. Saya juga berpikir jika pembelajaran hanya perlu dari guru saja dan murid hanya menerima pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan, bahkan saya berpikir murid akan sukses jika ia saya buat menjadi figur sempurna yang sesuai dengan kemauan saya. Namun sekarang saya berpikir bahwa semua kriteria kesuksesan dalam pembelajaran saya adalah salah kaprah dan tidak benar.
Sekarang saya berusaha menjadi pemimpin pembelajaran yang memberikan kemerdekaan belajar bagi murid. Saya hanya menuntun dan mengarahkan mereka sesuai dengan kodrat yang sudah mereka miliki. Sehingga saat ini saya mendorong tumbuh kembang murid saya secara holistik dan aktif mengembangkan ekosistem pendidikan menuju merdeka belajar. Keempat, penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Aktif mengikuti pelatihan secara mandiri. 2. Menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. 3. Melakukan kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran. 4. Menggunakan metode dan media yang menyenangkan di kelas dalam pembelajaran. 5. Refleksi, yaitu berpikir terbuka dan bertanya pada diri. 6. Menggerakkan komunitas praktisi khususnya KKG rutin. Demikian koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak yang menjadi pembelajaran bagi saya dengan menggunakan model refleksi 4P. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.